Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya Pak minta saran siswa untuk memimpin kita dalam doa. Saya Pak. Baik, Rani silakan. Agar apa yang diberikan oleh Bapak Ibu dapat berguna bagi kami. Namun bila Tuhan kami bukti hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, diam dulu. Terima kasih Pak. Memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, yang kami mengambil pengajian. Hari ini kira-kira berapa yang tidak hadir? Dua orang. Siapa saja? Denius Masa. Denius Masa dengan siapa? Oke, baik. Jadi pada materi sebelumnya itu kita telah mempelajari tentang bilangan dan jenis-jenis bilangan. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah penjumlahan dan pengulangan bilangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Tujuannya dengan menggunakan model problem based learning melalui media garis bilangan, kalian mampu menghitung operasi penjumlahan dan pengulangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan benar. Indikator capaian pembelajarannya melalui diskusi menggunakan media garis bilangan, kalian mampu menghitung operasi penjumlahan dan pengulangan bilangan bulat. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita selanjutnya, Pak ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang bilangan bulat? Apa yang kalian ketahui tentang bilangan bulat? Siapa bisa jawab? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif. Oke, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan menurut Amsil, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif. Masih ada lagi? Silakan, Farid. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif. Sekian yang diterima. Baik, terima kasih pada Farid. Jadi menurut Farid, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif. Mungkin masih ada lagi yang mau menambahkan? Oke, silakan, Rani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rani. Jadi dari dua jawaban Farid dan Rani itu, Rani menyebutkan bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Yang berikut, apa yang kalian ketahui tentang bilangan cacat? Apa yang kalian ketahui tentang bilangan cacat? Siapa bisa jawab? Silakan, Ulil. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bilangan cacat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Sekian dan terima kasih. Dan bilangan cacat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Jadi sebelum kita masuk pada materi kita selanjutnya, ini di sini Pak Ana menyiapkan garis bilangan, media garis bilangan,
Di sini ada min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalian perhatikan di sini. Di sini ada bilangan 0, ada bilangan 1 di sini. Terus panah ke kanannya itu ada bilangan bulat positif. Di sini ada juga bilangan bulat negatif. Jadi misalkan antara min 5 dengan 1 mana yang lebih besar? Antara min 5 dengan min 1 mana yang lebih besar? Berdasarkan garis bilangan. Min 5 dengan min 1 mana yang lebih besar? Min 1. Min 1. Kalau 2 dengan 5 mana yang lebih besar? 2 dengan 5 mana yang lebih besar? 5. Baik. Jadi dari media garis bilangan ini dapat saya simpulkan bahwa semakin ke kiri itu bilangannya semakin kecil, sedangkan semakin ke kanan itu bilangannya semakin besar. Nah, jadi baik kita masuk pada materi kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada bilangan bulat ada beberapa sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Sifat tersebut itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sifat komutatif, yang kedua yaitu sifat asosiatif. Yang pertama sifat asosiatif. Jadi secara umum itu jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Itu sifat komutatif. Di sini juga ada contohnya. Yang pertama 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Contoh yang keduanya 100 tambah 10 sama dengan 10 tambah 100. Begitupun juga dengan contoh ketiganya 9 tambah 5 sama dengan 5 tambah 9. Yang berikut sifat yang kedua, sifat asosiatif. Jadi secara umum itu jika A, B, dan C itu adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Nah, di sini juga saya siapkan contohnya ada 3. Contoh yang pertama itu 120 tambah dalam kurung 30 tambah 70 sama dengan dalam kurung 120 tambah 30 tutup kurung tambah 70. Jadi jumlahnya itu sama-sama, yaitu 220. Jadi sebelah kirinya 220, sebelah kanan juga 220. Itu sifat asosiatif. Contoh yang keduanya 10 tambah dalam kurung 40 tambah 20 sama dengan dalam kurung 10 tambah 40 tutup kurung tambah 20. Jadi jumlahnya itu sama-sama, yaitu 70. Jadi sebelah kirinya juga 70, sebelah kanannya juga 70. Begitupun juga dengan contoh ketiganya. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan langkah-langkah penggunaan garis bilangan. Langkah-langkah penggunaan garis bilangan yang medianya ada di papan itu, masih ada di papan yang tadi Pak tempel di situ. Masih ingatkah kalian dengan garis bilangan? Jadi garis bilangan itu akan membantu kita dalam menyelesaikan persoalan bilangan. Bilangan bulat negatif itu letaknya di sebelah kiri, sedangkan bilangan bulat positif itu letaknya di sebelah kanan, yang saya sudah jelaskan tadi. Langkah-langkah penggunaan garis bilangannya. Di situ terdapat dua macam koin bilangan, yaitu koin positif itu berwarna hijau, sedangkan koin negatif itu berwarna kuning. Jadi ada pun aturan penggunaan koin bilangan sebagai berikut. Yang pertama, satu koin positif itu mewakili bilangan 1 dan satu koin negatif itu mewakili bilangan negatif 1. Yang kedua,
satu pasang koin yang terdiri dari satu koin positif dan satu koin negatif itu disebut pasangan koin yang bernilai 0. Jadi misalnya satu positif dan satu negatif itu nilainya 0 ya. Artinya bahwa apabila koin positif bertemu dengan koin negatif maka diperoleh hasilnya sama dengan 0. Di sini Pak ambil ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, tentukan 3 tambah 2. Tentukan 3 tambah 2. Di sini Pak juga menyediakan alat peraganya. Nah, jadi kalian bisa perhatikan langsung di mejanya ya. Di situ soalnya tentukan 3 tambah 2. Jadi 3 itu bilangan positif, berarti kita taruh 3 koin yang pertama. Karena tandanya itu tambah, berarti langkah berikutnya kita menambahkan koin lagi, 2 koin. Jadi total koin yang diperoleh dari 3 tambah 2 itu adalah 5 koin. Jadi menghasilkan 5 koin positif. Bisa mengerti ya? Bisa. Yang berikut contoh yang kedua, 4 tambah min 2. 4 tambah min 2. Jadi langkahnya sama seperti yang saya buat tadi. Langkah pertama itu kita mengambil 4 koin positif. Jadi koin positifnya ada 4. Setelah itu ditambah dengan 2. Jadi karena menambah koin berarti kita mengambil nilai tambah negatif 2, berarti kita menambahkan 2 koin negatif, yaitu koinnya berwarna kuning. Nah, setelah itu baru kita melihat pasangan koin yang bernilai 0. Jadi kuning dengan hijau itu menghasilkan 0. Ini juga kuning dan hijau menghasilkan 0, sehingga hasil yang diperoleh dari 4 tambah min 2 itu sama dengan positif 2. Bisa mengerti ya? Bisa. Ya, jadi baik. Sekarang ini saya membagikan kalian dalam bentuk kelompok karena ada LKPD yang akan Pak bagikan untuk kalian kerja di dalam kelompok. Jadi ini yang ini bisa satu kelompok, kerjaan ini bisa gabungan di sini jadi satu kelompok, ini yang satu kelompok, ini satu kelompok. Silakan.
Jadi situ ada LKPD-nya juga ada alat peraganya. Jadi gunakan alat peraga itu untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD-nya. Jadi waktu untuk diskusinya kurang lebih 20 menit ya.
Saya itu coba ulang yang ini tuh. Yang perintah pertama. Bagaimana, sudah bisa belum? Sudah. Sudah semua? Sudah. Sudah semua, berarti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kelompok. Jadi kan mungkin kesempatan yang pertama saya berikan kalau ada kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kesempatan saya berikan. Sampai teman. Nomor 2, 3 tambah 5. Langkah yang pertama mengambil 3 koin positif. Langkah yang kedua mengambil 5 koin positif dan menghasilkan 8 koin positif. Nomor 3, negatif 7 tambah 3. Langkah yang pertama mengambil 7 koin negatif. Langkah yang kedua mengambil 3 koin positif. Terdapat 3 pasang koin bernilai 0 sehingga menghasilkan 4 koin negatif. Nomor 4, 3 tambah negatif 8. Langkah yang pertama mengambil 3 koin positif. Langkah yang kedua mengambil 8 koin negatif. Terdapat 3 pasang koin bernilai 0 sehingga menghasilkan 5 koin negatif.
negatif. Langkah yang kedua, mengambil 3 koin positif dan menambahkan lagi 7 koin positif. Terdapat 4 pasang koin bernilai 0 sehingga menghasilkan 6 koin positif. Nomor 7, 3 kurang 6. Langkah yang pertama, mengambil 3 koin positif. Langkah yang kedua, mengambil 6 koin negatif. Terdapat 3 pasang koin bernilai 0 sehingga menghasilkan 3 koin negatif. Nomor 8, 9 kurang 5. Langkah yang pertama, mengambil 9 koin positif. Langkah yang kedua, mengambil 5 koin negatif. Terdapat 5 pasang koin bernilai 0 sehingga menghasilkan 4 koin positif. Nomor 9, 3 kurang 4 kurang 6. Langkah yang pertama, mengambil 3 koin positif. Langkah yang kedua, mengambil 4 koin negatif dan tambahkan lagi 6 koin negatif. Terdapat 3 pasang koin bernilai 0 sehingga menghasilkan 7 koin negatif. Nomor 10, 2 kurang 4 kurang 6. Mengambil 2 koin positif. Langkah yang pertama, mengambil 2 koin positif. Langkah yang kedua, mengambil 4 koin positif dan mengambil lagi 6 koin negatif. Terdapat 2 pasang koin bernilai 0 sehingga menghasilkan 4 koin positif. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mungkin ada tanggapan atau saran atau masukan dari kelompok lain, saya persilakan. Ada tidak ada? Oh, tidak ada. Oke, baik, kita lanjut ke kelompok yang kedua untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mewakili kelompok 2, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai penggunaan koin positif dan negatif untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan. Nomor 1, 5 tambah 2. Langkah yang pertama, mengambil 5 koin positif. Langkah kedua, mengambil 2 koin positif, menghasilkan 7 koin positif. Nomor 2, 3 tambah 5. Langkah yang pertama, mengambil 3 koin positif. Langkah yang kedua, mengambil 5 koin positif, menghasilkan 8 koin positif. Nomor yang ketiga, 7 tambah 3. Langkah yang pertama, mengambil 7 koin negatif. Langkah kedua, mengambil 3 koin positif. Terdapat 3 pasang koin bernilai 0 sehingga menghasilkan 4 koin negatif. Nomor 4, 3 tambah negatif 8. Langkah yang pertama, mengambil 3 koin positif. Langkah yang kedua, mengambil 8 koin negatif. Terdapat 3 pasang koin bernilai 0 sehingga menghasilkan 5 koin negatif. Nomor 5, negatif 3 tambah 6 tambah 4. Langkah yang pertama, mengambil 3 koin negatif. Langkah yang kedua, mengambil 6 koin positif dan tambahkan 4 koin positif. Terdapat 3 pasang koin bernilai 0 sehingga menghasilkan 7 koin positif. Nomor 6, negatif 4 tambah 3 tambah 7. Langkah yang pertama, mengambil 4 koin negatif. Langkah yang kedua, mengambil 3 koin positif dan menambahkan lagi 7 koin positif. Terdapat 4 pasang koin bernilai 0 sehingga menghasilkan 6 koin positif. Nomor 7, 3 kurang 6. Langkah yang pertama, mengambil 3 koin positif. Langkah yang kedua, mengambil 6 koin negatif. Terdapat 3 pasang koin bernilai 0 menghasilkan 3 koin negatif. Nomor 8, 9 kurang 5. Langkah yang pertama, mengambil 9 koin positif. Langkah yang kedua, mengambil 5 koin negatif. Terdapat 5 pasang koin bernilai 0 sehingga menghasilkan 4 koin positif. Nomor 9, 3 kurang 4 kurang 6. Langkah yang pertama, mengambil 3 koin positif. Langkah kedua, mengambil 4 koin negatif.
dan tambahkan lagi 6 koin negatif, terdapat 3 pasang koin bernilai 0 sehingga menghasilkan 7 koin negatif. Nomor 10, 7 kurang 4 kurang 6. Nomor 10, 2 kurang 4 kurang 6. Langkah yang pertama mengambil 2 koin positif, langkah kedua mengambil 4 koin positif dan mengambil lagi 6 koin negatif. Terdapat 2 pasang koin bernilai 0 sehingga menghasilkan 4 koin positif. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mungkin ada saran atau masukan dari kelompok lain, saya persilakan. Ada tidak ada? Pas ya? Pas. Baik, kita lanjut untuk presentasi kelompok yang ketiga. Kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok ini mau menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, 5 tambah 2 sama dengan langkah yang pertama mengambil 5 poin positif, langkah yang kedua menambahkan 2 poin positif sehingga menghasilkan 7 poin positif. Nomor 2, 3 tambah 5 sama dengan langkah yang pertama mengambil 3 poin positif, langkah yang kedua menambahkan 5 poin positif menghasilkan 8 poin positif. Nomor 3, negatif 7 tambah 3 sama dengan langkah yang pertama mengambil 7 poin negatif, langkah yang kedua menambahkan 3 poin positif, terdapat 3 pasang poin yang bernilai 0 menghasilkan 4 poin positif. Nomor 4, 3 tambah negatif 8 sama dengan mengambil 3 poin positif, langkah kedua menambahkan poin negatif, terdapat 3 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 5 poin negatif. Nomor 5, negatif 3 tambah 6 tambah 4 sama dengan langkah pertama mengambil 3 poin negatif, langkah kedua menambahkan 6 poin positif dan tambahkan lagi 4 poin positif, terdapat 3 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 7 poin positif. Nomor 6, negatif 4 tambah 3 tambah 7 sama dengan langkah yang pertama mengambil 4 poin negatif, langkah yang kedua menambahkan 3 poin positif dan tambahkan 7 poin positif. 7 poin positif, terdapat 4 pasang poin positif bernilai 0 sehingga menghasilkan 6 poin positif. Nomor 7, 3 kurang 6 sama dengan langkah yang pertama mengambil 3 poin positif, langkah yang kedua menambahkan 6 poin negatif, terdapat 3 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 3 poin negatif. Nomor 8, 9 kurang 5 sama dengan langkah yang pertama mengambil 9 poin positif, langkah yang kedua menambahkan 5 poin negatif, terdapat 5 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 4 poin positif. Nomor 9, 3 kurang 4 negatif 6, 3 kurang 4 kurang 6 sama dengan langkah yang pertama mengambil 3 poin positif, langkah yang kedua mengambil 4 poin negatif, terdapat 3 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 7 negatif. Nomor 10, 2 kurang 4 kurang 6 sama dengan mengambil langkah yang pertama mengambil 2 poin positif, langkah yang kedua mengambil 4 poin negatif, menambahkan 6 poin negatif, terdapat 2 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 8 poin negatif. Sekian dan terima kasih.
terima kasih sekali lagi untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan kelompoknya. Mungkin ada saran atau masukan dari kelompok lain, kesempatan saya berikan. Nanti silakan. Jadi dari hasil jawaban kelompok 3 tadi di bagian nomor 10 yaitu langkah-langkahnya. Jadi saya mau memperbaiki, memberikan masukan. Langkah yang pertama mengambil 2 poin positif. Langkah yang kedua mengambil 4 poin positif. Dan mengambil lagi 6 poin negatif. Terdapat 2 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 4 poin positif. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah memberikan masukan kepada kelompok 3. Bisa diterima ya kelompok 3? Bisa. Oke, kita lanjut pada kelompok yang berikut, kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kesempatan saya beri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mewakili kelompok 4, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, 5 tambah 2. Langkah yang pertama mengambil 5 poin positif. Langkah yang kedua mengambil 2 poin positif dan menghasilkan 7 poin positif. Nomor 2, 3 tambah 5. Langkah yang pertama mengambil 3 poin positif. Langkah yang kedua mengambil 5 poin positif dan menghasilkan 8 poin positif. Nomor 3, min 7 tambah 3. Langkah yang pertama mengambil 7 poin negatif. Langkah yang kedua mengambil 3 poin positif sehingga menghasilkan 10 poin positif. Nomor yang 4, langkah yang pertama nomor 4, 3 tambah min 8. Langkah yang pertama mengambil 3 poin positif. Langkah yang kedua mengambil 8 poin negatif. Terdapat 3 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 5 poin negatif. Nomor 5, min 3 tambah 6 tambah 4. Langkah yang pertama mengambil 3 poin negatif. Langkah yang kedua mengambil 6 poin positif dan tambahkan 4 poin positif. Terdapat 3 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 7 poin positif. Nomor 6, min 4 tambah 3 tambah 7. Langkah yang pertama mengambil 4 poin negatif. Langkah yang kedua mengambil 3 poin positif dan menambahkan lagi 7 poin positif. Dapat 4 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 6 poin positif. Nomor 7, 3 kurang 6. Langkah yang pertama mengambil 3 poin positif. Langkah yang kedua mengambil 6 poin negatif. Terdapat 3 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 3 poin negatif. Nomor 8, 9 kurang 5. Langkah yang pertama mengambil 9 poin negatif positif. Langkah yang kedua mengambil 5 poin negatif. Langkah yang ketiga, saya ulangi. Langkah yang pertama mengambil 9 poin positif. Langkah yang kedua mengambil 5 poin negatif. Terdapat 5 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 4 poin positif. Nomor 9, 3 kurang 4 kurang 6. Langkah yang pertama mengambil 3 poin positif. Langkah yang kedua mengambil 4 poin negatif dan tambahkan lagi 6 poin negatif. Terdapat 3 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 7 poin negatif. Nomor 10, 2 kurang 4 kurang 6.
Langkah yang pertama, mengambil 2 poin positif. Langkah yang kedua, mengambil 4 poin positif dan mengambil lagi 6 poin negatif. Terdapat 2 pasang poin bernilai 0 hingga menghasilkan 4 poin positif. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mungkin ada saran atau masukan dari kelompok lain. Kesempatan sore ini. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi dari hasil jawaban diskusi kelompok 4 tadi, ada soal yang mungkin belum terjawab dengan benar. Itu bagian nomor 3. Maka dari itu, saya akan memberikan masukan atau jawab. Jadi, negatif 7 tambah 3, langkah pertama mengambil 7 poin negatif. Langkah yang kedua mengambil 3 poin positif. Terdapat 3 pasang poin bernilai 0 sehingga menghasilkan 4 poin negatif. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mengoreksi jawaban dari kelompok 4. Ya, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah. Jadi untuk menguji kemampuan kalian pada materi yang kita pelajari tadi, di sini juga Pak menyediakan latihan soal untuk kalian kerjakan. Soal itu dikerjakan secara mandiri, jadi masing-masing orang satu soal ya. Ya, Jadi soalnya masing-masing orang ada 5 soal di situ. Jadi waktu yang saya berikan kurang lebih 15 menit untuk mengerjakan soal itu.
Ada yang sudah selesai mengerjakannya? Belum? Ya Pak. Jadi pertanyaan di atas itu ada kolom jawabannya juga, dan jawabnya di bawah ya. Ya Pak. Ada yang sudah habis? Sudah belum? Sudah. Yang sudah bisa kumpul ya? Yang belum masih bisa kerja karena waktunya masih 7 menit. Salah satu orang yang sudah ya, yang lain lebih cepat lagi ya, yang lain. Karena waktunya tinggal 7 menit saja. Yang lain sudah belum? Ayo sudah bisa kumpul. Sudah kumpul semua atau ada yang belum?
Sudah semua ya? Oke baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, siapa bisa simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari tadi? Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita yang baru kita laksanakan? Nah, silakan nanti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Hasil penjumlahan bilangan positif dan negatif. Yang pertama, jumlah dua bilangan bertanda sama. Jumlah tersebut nilai mutlak dari dua bilangan. Nomor 2, jumlah bilangan berbeda tanda. Selisih antara nilai mutlak bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Pengurangan bilangan positif dan negatif. Pengurangan dari bilangan positif dan negatif caranya adalah dengan mengubah tanda bilangan yang dikurangkan, kemudian menambahkannya. Sifat yang berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif. Penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, sifat asosiatif. Penjumlahan A tambah dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Untuk pengurangan bilangan bulat sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku kecuali dirubah menjadi bentuk penjumlahan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bandi yang sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Senang. Kalau bagian manakah yang kalian merasa suka? Siapa yang jawab? Silakan, Dokter. Pada kegiatan penggunaan alat peraga dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekian. Jadi sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari tentang operasi perkalian dan pembagian. Jadi baik kita semua berdiri mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Amin. ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu karena atas berkat dan rahmat-Mu sepanjang pembelajaran kami tadi. Ya Tuhan, sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Jagalah dan lindungilah kami dalam perjalanan kami agar kita di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi untuk semua. Bye.